Ketua kelas siap nggih? Nggih, monggo Pak. Nggih. Nggih, Bapak Ibu mohon mic-nya diambil dulu. Bapak Ibu monggo diambil dulu mic-nya. Bentar Pak. Bentar. Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masuki hari kedua dalam pelaksanaan pelatihan manajemen pengelolaan perpustakaan. Alhamdulillah, siapa-siapa Bapak Ibu sekalian? Sehat-sehat semua nggih? Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian. Sehat Bapak. Yang dari Papua, saya kangen sama yang dari Papua tadi, bisa muncul? Oh, belum muncul nggih. Bapak Ibu sekalian, sebelum acara ini dimulai, kami serahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Itu Bapak Muhammad Syahri, kami serahkan sepenuhnya waktunya untuk memimpin doa. Monggo, carikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah, tetap dalam kesehatan, tetap dalam pertolongan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melakukan. Kurang keras sih Pak, kurang keras ya. Tes. Tidak sip, nggih. Oke, Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat selalu. Semoga dalam pagi hari ini kita tetap dalam kondisi lindungan Allah, tetap dalam kondisi iman dan takwa, sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Semoga dalam pagi hari ini sampai besoknya juga tetap dalam pertolongan Allah, sehingga bisa melaksanakan tugas kita, mengikuti kegiatan kelas pembelajaran yang mana jadwal yang sudah ditentukan pihak panitia. Ya, untuk lebih lancarnya dan agar kita tetap mendapat pertolongan ridho dari Allah, kita doa agar sama-sama bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya, sehingga kita bisa melaksanakan doa bersama sesuai keyakinan kita masing-masing, dan semoga ini nanti dalam perjalanan acara hari kedua yang mana jadwal pelatihan manajemen perpustakaan pagi hari ini bisa berjalan dengan normal, bahwa materi ini nanti akan ada pengembangan koleksi yang kemudian nanti dilanjut pelestarian bahan pustaka, isoma, dan tugas-tugas yang lain yang telah diberikan oleh pembicara. Demikian dari saya. Terima kasih Bapak Agus. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Sarin ya. Demikian tadi doa. Kemudian menginjak acara selanjutnya yaitu bahwa pada kesempatan pagi sampai siang itu akan ada dua materi, nanti akan disampaikan oleh beliau-beliau ibu-ibu yang hebat-hebat. Yang pertama yaitu pengembangan koleksi yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Miyase, Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Magister
Muat. Kemudian yang selanjutnya pelestarian bahan pustaka. Kemudian kami di sini selaku moderator akan bacakan CV-nya dari Ibu Wiarsi dulu, Bu. Iya, monggo. Nama Wiarsi, SIP MA, kemudian tempat tanggal lahir Bantul 12 Desember 1969. Pangkat golongan pembina atau 4A, kemudian agama Islam, jenis kelamin rasa takoni, status perkawinan kawin, kemudian jabatan Bu Rina nggak tahu kemana, Mbak Husna izin. Jabatan Pustakawan Madya, kemudian instansinya Fakultas MIPA UGM, alamat instansi Sekep Utara, Bulak Sumur, Yogyakarta, kemudian Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY. Kemudian alamat rumah Sewon, RT 4 Timbul Harjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta. Kemudian nomor HP-nya perlu di-share, Mbak? Apa gimana? Perlu Pada tahu, peserta semua sudah tahu semua kok, Pak. Lewat WA, sering WA aja. Kemudian pendidikan terakhir S2 Manajemen Informasi dan Perpustakaan UGM. Kemudian pengalaman mengajar, beliau pernah menjadi tutor di Universitas Terbuka, kemudian banyak sekali termasuk diklat Kepala Perpustakaan Sekolah, kemudian diklat pengelolaan perpustakaan dengan SDM UGM. Demikian profil singkat yang Mbak narasumber yang pertama. Kemudian nanti kami beri waktu sampai pukul 9.30 untuk melanjutkan materi. Untuk itu kepada Bu Wiarsi selaku pemateri pertama tentang pengembangan koleksi yang kemarin kita gembleng tentang manajemen strategis dan peran tugas-tugasnya. Monggo hari ini pengembangan koleksi. Untuk itu waktu kami silakan sepenuhnya kepada Ibu Wiarsi. Kami silakan. Terima kasih Pak Agus yang sudah memberikan waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan pelatihan ini. Alhamdulillah kita hari ini bisa berjumpa walaupun secara daring ya Bapak Ibu. Bapak Ibu semua, terima kasih sudah bergabung dalam kegiatan pelatihan manajemen perpustakaan yang diselenggarakan oleh IPI DIY dan DPAD DIY. Bapak Ibu semua, tadi sudah diperkenalkan ya Bapak Ibu, nama saya Wiarsi. Saya yang menjadi kontak person dari kegiatan pelatihan ini ya, jadi kita sering WA-an ya. Mohon maaf kalau saya mungkin dalam menjawab kurang berkenan karena banyaknya WA yang masuk ya. Jadi mungkin singkat-singkat saja, belum bisa secara panjang lebar untuk menjelaskan mungkin ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan sharing tentang pengembangan koleksi perpustakaan. Sebentar, kami share screen dulu ya. Ya, suara saya sudah jelas ya Bapak Ibu? Sudah jelas? Jelas Bu. Ya. Kemudian PPT saya sudah muncul di layar? Bapak Ibu semua, kita hari ini
bersama dengan Bapak Ibu semua akan menyampaikan ini tentang pengembangan koleksi perpustakaan. Mungkin Bapak Ibu semua sudah melakukan pengembangan koleksi perpustakaan ya di masing-masing perpustakaannya, sehingga nanti sifatnya sehari saja. Mungkin ada pengalaman dari Bapak Ibu dalam pengembangan koleksi perpustakaan yang pernah dilakukan. Tapi ini karena penting ya, penting dalam salah satu manajemen perpustakaan, sehingga perlu disampaikan dalam pelatihan ini Bapak Ibu. Baik, kita mulai saja ya Bapak Ibu semua. Kita ketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Bab 1 Pasal 1 disebutkan pada ayat 1 bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi, karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Selanjutnya, pada ayat 2 disebutkan bahwa koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan yang dihimpun, diolah, dan dilayangkan. Dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Bab 1 Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 di atas, kita ketahui bahwa koleksi perpustakaan merupakan salah satu unsur yang penting, sangat penting di perpustakaan ya Bapak Ibu. Di samping unsur ada SDM, ada gedungnya, ada sarana prasarana, dan juga mungkin anggaran dan sebagainya. Koleksi perpustakaan ini adalah sangat penting karena koleksi perpustakaan merupakan sumber belajar ya, sumber pengetahuan, sumber informasi bagi pemustaka guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, dan informasi, rekreasi juga untuk para pemustaka. Itu Bapak Ibu ya. Koleksi sekarang seiring dengan perkembangan teknologi ini tidak hanya dalam bentuk cetak, tetapi juga dalam bentuk elektronik atau digital ya Bapak Ibu. Karena pemustaka yang kita layani generasi sekarang ini sudah trennya itu senang dengan akses koleksi digital ya, menggunakan koleksi digital, sehingga perpustakaan juga diharapkan menyediakan di samping koleksi cetak juga koleksi digital ya Bapak Ibu. Di samping itu perpustakaan yang sudah mempunyai koleksi tersebut itu perlu dikembangkan Bapak Ibu ya. Jadi perpustakaan tidak hanya stagnan, hanya kalau sudah punya koleksi sudah mandek, tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Koleksi perpustakaan harus dikembangkan agar sesuai dengan kebutuhan dari pemustaka. Banyak ya, mungkin perpustakaan hanya mengembangkan koleksi pada waktu ada akreditasi mungkin ya. Setelah ada akreditasi selesai, tidak ada lagi dana untuk pengembangan koleksi seperti itu. Jadi pengembangan koleksi ini seharusnya selalu diadakan setiap tahun ya, agar ada tambahan koleksi, koleksinya selalu up to date, selalu relevan dengan kebutuhan pemustaka dan sebagainya seperti itu, sehingga bisa meningkatkan minat baca pemustaka, bisa mencerdaskan pemustaka, dan meningkatkan kualitas dari pemustaka dari masing-masing perpustakaannya. Gitu ya Bapak Ibu. Kalau perpustakaan tidak melakukan pengembangan koleksi, maka perpustakaan tidak bertambah, sudah tua-tua, sudah tidak up to date, tidak relevan lagi dengan kebutuhan pemustaka. Tentu hal ini akan ditinggalkan oleh pemustaka ya Bapak Ibu. Tentu ini perpustakaan lama akan mati mungkin ya, tidak bermanfaat lagi untuk pemustakanya, dan pemustaka akan pindah ke tempat lain, perpustakaan lain yang lebih
sesuai dengan kebutuhan pemustaka tersebut. Bapak Ibu semua, dalam pelatihan ini diharapkan kompetensi dasar yang dimiliki oleh peserta itu setelah mengikuti pelatihan ini itu mampu melakukan pengembangan koleksi yang meliputi cara perolehan koleksi menggunakan berbagai alat bantu seleksi, menyeleksi, melakukan pemesanan, penerimaan, pencatatan, evaluasi, dan penyiapan koleksi. Jadi meliputi pengembangan koleksi itu meliputi ini ya Bapak Ibu yang saya sebutkan tadi, yang akan kita sharing bersama-sama Bapak Ibu. Di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Bab 4 tentang koleksi perpustakaan pasal 12 tentang pengembangan koleksi perpustakaan, ayat 1 disebutkan bahwa koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan, dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pengembangan koleksi perpustakaan sebagaimana disebutkan pada ayat 1 ini tadi dilakukan sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Jadi Bapak Ibu, langkah pertama dalam pengembangan koleksi adalah diseleksi, melakukan seleksi Bapak Ibu ya, tidak asal-asalan saja. Jadi perlu ada seleksi agar sesuai dengan kebutuhan pemustaka, agar berkualitas, relevan, up to date begitu ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian baru diolah, disimpan, dilayankan, dan dikembangkan lagi. Setiap tahunnya itu dikembangkan lagi agar sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Dalam pengembangan koleksi juga harusnya sesuai dengan standar nasional perpustakaan ya Bapak Ibu, tidak asal-asalan saja. Jadi agar perpustakaan juga memenuhi standar ya, adanya akreditasi itu agar memenuhi standar perpustakaan. Kemudian kami lanjutkan bahwa pengembangan koleksi mencakup kegiatan untuk memperluas koleksi yang dimiliki perpustakaan, merupakan proses yang memastikan bahwa kebutuhan informasi pemustaka akan terpenuhi secara tepat waktu dan tepat guna dengan memanfaatkan sumber-sumber informasi yang dihimpun oleh perpustakaan. Jadi sudah jelas ya Bapak Ibu, untuk pengembangan koleksi ini untuk memperluas koleksi yang dimiliki, yang sudah dimiliki, dikembangkan lagi biar lebih jumlahnya bertambah, selalu up to date, selalu relevan dengan kebutuhan pemustaka. Dan ya ini untuk pengembangan koleksi seperti itu. Tujuannya adalah untuk menambah jumlah koleksi, meningkatkan ragam dan jenis bahan bacaan, dan meningkatkan mutu koleksi sesuai dengan kebutuhan pemakai, sehingga dapat meningkatkan kegemaran pemustakanya. Itu ya Bapak Ibu. Fungsi pengembangan koleksi yaitu untuk memenuhi beberapa hal, yaitu untuk pendidikan dan pengajaran, untuk penelitian, untuk informasi, sosial, dan rekreasi. Jadi koleksi perpustakaan harusnya menyediakan untuk kepentingan yang saya sebutkan tadi ya Bapak Ibu, ada dan untuk pendidikan dan pengajaran, menyediakan koleksi untuk penelitian bagi siswa atau guru atau mungkin di perguruan tinggi itu untuk mahasiswa, dosen, dan sebagainya ya. Juga menyediakan informasi secara luas, kemudian sosial, ada mungkin budaya, tentang koleksi tentang budaya lokal, budaya global, dan sebagainya. Dan juga untuk rekreasi, jadi menyediakan koleksi-koleksi yang bersifat rekreasi seperti novel, buku cerita, dan sebagainya. Kemudian prinsip-prinsip pengembangan koleksi yaitu pertama disesuaikan dengan visi dan misi organisasi induk dan perpustakaan. Kemarin sudah dipraktekkan ya cara membuat visi misi organisasi
perpustakaan dari materi Mbak Bu Triniati kemarin ya, Bapak Ibu sudah bisa semua. Nah ini dalam pengembangan koleksi pun juga disesuaikan dengan visi dan misi organisasi induk dan perpustakaannya. Kemudian nomor 2, sejalan dengan kebutuhan komunitas pemustaka. Kemudian nomor 3, memperhitungkan dan peka terhadap berbagai perubahan atau perkembangan lingkungan strategis dari komunitas pemustaka dan mengikuti perkembangan teknologi informasi. Jadi sudah kami sampaikan di sebelumnya ya Bapak Ibu, harus peka. Jadi sekarang trennya mahasiswa generasi sekarang itu dekat dengan teknologi, senang dengan koleksi, akses koleksi digital dan sebagainya, maka perpustakaan juga harus tanggap dan peka terhadap kebutuhan pemustaka di era sekarang ini. Sebelum melakukan pengembangan perpustakaan, sebaiknya perpustakaan mempunyai kebijakan pengembangan koleksi perpustakaannya, Bapak Ibu. Mungkin kami sampaikan contoh kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan. Sebentar, saya sharing dulu. Atau nanti ya Bapak Ibu, kami agar lancar ini PowerPoint-nya, nanti kami tayangkan contohnya. Kemudian seleksi bahan pustaka. Nah, ini seleksi bahan pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum kegiatan pengadaan bahan pustaka, yaitu proses memilih bahan pustaka. Jadi sebelum diada pengadaan bahan pustaka, kita melakukan seleksi dulu dengan cara memilih bahan pustaka. Mungkin harus sesuai dengan kebutuhan pemustaka, kualitas isinya, kualitas Recording in progress. fisiknya, mungkin gitu ya Bapak Ibu. Kita pilih, kita seleksi. Kemudian tim seleksi harus mengetahui subjek bahan pustaka dan kebutuhan pemustaka. Jadi tim seleksi ini seharusnya mempunyai wawasan luas ya tentang subjek Recording stopped. bahan pustaka dan kebutuhan pemustaka. Recording in progress. Kemudian prinsip pemilihan koleksi yaitu tadi relevansi ya, relevansi sesuai dengan mungkin subjek-subjeknya itu sesuai dengan perpustakaannya ya, yang dilayani, perpustaka yang dilayani. Mungkin kalau perpustakaan kami, perpustakaan MIPA itu harusnya subjek-subjeknya tentang MIPA itu matematika, fisika, kimia, komputer dan sebagainya. Harus relevan. Kemudian kelengkapan, lengkap harusnya prinsipnya kalau sudah punya ini kurang ini harus dilengkapi dengan koleksi yang lain begitu ya, mungkin seperti itu, lebih bervariasi, lebih lengkap. Kemudian kemutakhiran, jadi dipilih tahun-tahun yang mutakhir, tahun-tahun yang terakhir, tahun-tahun lebih muda. Apabila ada, kalau seandainya tidak ada, baru koleksi yang mungkin tahun yang agak lama karena yang baru belum terbit mungkinnya belum ada. Tapi yang dipilih yang mutakhir begitu ya Bapak Ibu. Kemudian kerjasama atau berkoordinasi. Tim seleksi tadi harusnya berkoordinasi, bekerja sama dalam melakukan seleksi bahan pustaka Bapak Ibu. Mungkin dari koordinator perpustakaannya, dari kurikulum, bakal kurikulum, atau dari kepala sekolahnya, kalau di sekolah ya Bapak Ibu, ada tim pengadaannya ya, yang harus kerjasama dan berkoordinasi. Kemudian alat bantu seleksi, ini dalam pengadaan, dalam seleksi bahan pustaka menggunakan alat bantu seleksi ya Bapak Ibu. Ini misalnya tinjauan atau resensi buku, katalog penerbit, katalog toko buku, indeks, bibliografi, daftar usulan pemustaka, pangkalan data perpustakaan lain, sumber-sumber lain dari internet, kurikulum pelajaran, dan sebagainya. Itu adalah alat bantu seleksi kita dalam menyeleksi bahan pustakanya, Bapak Ibu.
Hal-hal yang dipertimbangkan dalam pemilihan bahan pustaka yaitu kualitas penulis. Kualitas penulis ini penting agar juga nanti kualitas bukunya juga berkualitas ya isinya. Jadi penulisnya dipilih yang mungkin terkenal atau sering menulis buku tersebut gitu ya, dalam bidangnya sesuai bidangnya, penulisnya profesional ya, menulis sesuai bidang ilmunya begitu ya. Kemudian kualitas isi, jadi isi dari buku tersebut harusnya berkualitas. Kemudian kualitas fisiknya mungkin tidak rusak ya, yang hardcover misalnya seperti itu biar awet. Kemudian harganya mungkin tidak sesuai dengan kualitas bukunya, kok mahal dan sebagainya. Kita harus mempertimbangkan harga juga sesuai dengan anggaran juga begitu. Kemudian bahasanya mungkin mungkin bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau di perguruan tinggi mungkin harusnya bukunya berbahasa Inggris ya, Bapak Ibu. Buku dari luar negeri, kalau tempat kami MIPA itu hampir semua berbahasa Inggris dan dari terbitan luar negeri. Kalau perpustakaan sekolah mungkin masih berbahasa Indonesia sebagian besarnya. Kemudian tahun terbit, tadi tahun terbitnya dipilih yang mutakhir, yang termuda. Selanjutnya prosedur penyeleksian bahan pustaka meliputi mengisi formulir usulan buku dari usulan buku dari pemustaka, dari guru, dari yang lain itu diisikan dalam formulir. Kemudian biasanya belum lengkap ya Bapak Ibu usulannya tadi, kemudian dilengkapi data bibliografinya, dilengkapi mungkin dari apa yang dibutuhkan, ada judul pengarang, ISBN, penerbit, kota terbit dan sebagainya. Harusnya lengkap biar mempermudah dalam pengadaan bahan pustaka. Kemudian membuat daftar usulan buku, kalau sudah dibuat daftar usulan buku. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya melakukan pengadaan bahan pustaka. Metode pengadaan bahan pustaka dapat melalui pembelian atau hadiah atau sumbangan atau hibah ya. Kemudian titipan, tukar menukar, terbitan sendiri, dan mengunduh dari internet. Jadi kalau seandainya punya anggaran, misalkan ada anggaran itu sebaiknya melakukan pembelian buku. Kemudian juga bisa dilakukan mengajukan proposal atau apa semacam proposal untuk mengajukan hibah atau hadiah atau sumbangan dari institusi lain atau perpustakaan lain. Kemudian titipan, mungkin ada yang menitipkan ke perpustakaan koleksinya tidak dibayar lagi dan dititipkan di perpustakaan, itu juga bisa menjadi koleksi perpustakaan. Kemudian tukar menukar, ini apabila perpustakaan punya kelebihan dari koleksinya satu judul tapi eksemplarnya banyak atau mungkin punya terbitan sendiri, seperti ini bisa untuk tukar menukar koleksi. Kemudian juga mengunduh dari internet. Ini karena dari internet itu juga ada yang bisa kita mengunduh secara gratis ya. Jadi harusnya pustakawan atau tenaga perpustakaan aktif untuk mengunduh dari internet koleksi perpustakaan yang gratis mungkin ya, tidak harus berbayar. Kemudian untuk pembelian dapat dilakukan dengan membeli langsung melalui toko buku atau melalui penerbit juga bisa. Biasanya ini untuk terbitan dalam negeri ya Bapak Ibu, itu bisa membeli langsung ke toko buku atau penerbitnya. Atau pesan dulu, melakukan pemesanan melalui vendor atau agen. Ini biasanya untuk buku-buku luar negeri ya Bapak Ibu. Kalau kami biasanya ini melalui vendor ini karena harus membeli di luar negeri, tidak bisa langsung ke penerbitnya. Kemudian daftar pesanan buku ini biasanya berisi nomor, judul, pengarang, edisi, penerbit, kota terbit, tahun terbit, ISBN, jumlah eksemplar, harga satuan, dan total harga. Nanti kami tayangkan atau kami kirimkan nanti contoh-contohnya ya Bapak Ibu. Kemudian setelah buku datang itu
kita terima, buku tersebut kita terima. Langkah untuk penerimaan bahan pustaka tersebut pertama adalah pengecekan fisik ya Bapak Ibu. Datang itu langsung dicek fisiknya, ada kerusakan atau tidak, mungkin ada halaman-halaman yang tidak lengkap, atau mungkin jumlahnya kok kurang, harusnya pesan sekian, cuma ada sekian, mungkin ada yang belum datang, bisa ini segera diketahui dan bisa ditukarkan, bisa dikomplainkan atau konfirmasi ke pihak toko atau pihak penerbit atau pihak agen ya, seperti itu. Kemudian melakukan inventarisasi, yaitu kegiatan pencatatan data-data fisik buku ke dalam sarana pencatatan atau buku induk. Bisa mungkin lembar lepas atau mungkin dalam buku ya, atau lewat komputer juga bisa. Informasi yang perlu dicatat dalam buku induk atau buku inventaris ya, itu nomor, tanggal pencatatan, nomor induk, judul pengarang, edisi atau cetakan, kota terbit, penerbit, tahun terbit, ISBN, asal perolehan, bahasa, jumlah eksemplar, harga, dan keterangan. Biasanya seperti itu Bapak Ibu. Langkah-langkah inventarisasi adalah pemberian stempel kepemilikan, jadi di setiap halaman tertentu itu dicap stempel ya Bapak Ibu. Kemudian stempel inventaris itu biasanya di halaman verso namanya, bukan halaman judul pertama, tetapi halaman kedua biasanya setelah halaman judul ya Bapak Ibu, itu yang pas bagian tidak ada tulisannya itu diberi stempel inventaris. Kemudian pemberian nomor induk. Jadi dari buku induk tadi sudah ada nomor induknya, kita beri nomor induk tersebut di stempel inventaris tersebut. Contoh buku inventaris nanti kami tayangkan atau kami share. Kemudian inventaris surat kabar, majalah atau jurnal. Ini ada kartu, bentuknya beda ya, agak beda dengan untuk inventaris buku. Jadi berupa kartu surat kabar atau kartu majalah atau kartu jurnal seperti itu. Kemudian unsur-unsur yang dicatat dalam kartu surat kabar adalah majalah atau jurnal itu biasanya nomor, tanggal, judul, penerbit, alamat penerbit, frekuensi atau kala terbit, nomor ISSN, dan tahun. Buku itu ISBN, kalau surat kabar, kalau majalah, jurnal, terbitan berkala itu pakai ISSN ya nomornya. Nanti contoh kartu surat kabar, majalah, atau jurnal kami sampaikan lagi. Sekarang melakukan evaluasi pengadaan bahan pustaka. Jadi setelah kita seleksi, kita adakan, kita terima, dan sudah kita layankan kepada pengguna, maka perlu ada evaluasi ya, evaluasi pengadaan bahan pustaka. Mungkin ini ya, ada 3 hal. Pertama, ketepatan informasi yang dikandung bahan perpustakaan dengan kebutuhan informasi perpustakaan. Kemudian kesesuaian format bahan perpustakaan dengan minat dan kebutuhan informasi perpustakaan. Kemudian keterpakaian koleksi oleh pemustaka. Jadi sudah diadakan, sudah di koleksi perpustakaan sudah dilayangkan, tapi kok ternyata tidak ada yang memakai, tidak jarang yang menggunakan, jarang yang pinjam. Seperti itu mungkin perlu dievaluasi ya, kenapa kok ini kok sering dipinjam dan sebagainya. Perlu mungkin nanti ditambah dalam kegiatan pengembangan koleksi. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, ada evaluasi. Jadi suatu kegiatan perpustakaan itu ada kegiatan perpustakaan yang ada perencanaan, namanya perencanaan kegiatan perpustakaan, dan juga ada evaluasi. Kalau untuk perpustakaan ini menjadi, kalau membuat seperti itu ada angka kreditnya ya Bapak Ibu, membuat rencana kerja dan membuat evaluasi rencana kerja tersebut. Seperti itu menjadi poin juga untuk pustakawan ya Bapak Ibu. Jadi bentuk evaluasi dapat berupa kajian sederhana, dapat juga kompleks, jadi semacam seperti penelitian ya Bapak Ibu. Kemudian setelah koleksi itu
dilayankan oleh pengguna, itu perlu ada penyiangan koleksi. Setelah dikoleksi beberapa waktu, mungkin koleksi perpustakaan penting untuk disiangi gitu ya, adanya penyiangan koleksi perpustakaan. Penyiangan koleksi atau istilahnya wedding ya. Ini cara penyiangan koleksinya adalah pertama, mungkin untuk pengalaman kita saja dan ibu bapak sudah pernah ya, ini sudah melakukan. Ini pertama membuat rencana kegiatan penyiangan koleksi. Ini termasuk ada tujuan, kegiatan yang dilakukan, jadwal pelaksanaan, dan biaya. Jadi ini rencana kegiatan ini berisi seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian nomor 2, membuat daftar checklist dan melakukan identifikasi koleksi yang tidak dipakai. Mungkin ada yang rusak, ada jumlah eksemplarnya berlebihan, dan sebagainya. Ini perlu disiangi. Kemudian 3, menetapkan apa yang akan dilakukan untuk koleksi yang tidak dipakai, yang rusak, dan koleksi yang jumlah eksemplarnya berlebih, serta cek dalam daftar checklist. Gitu Bapak Ibu. Jadi bila sudah tidak dipakai lagi, mungkin bisa dihibahkan ke perusahaan lain. Mungkin jumlah eksemplar juga berlebihan. Kalau ada yang rusak mungkin diperbaiki lagi kalau sudah bisa, masih bisa diperbaiki begitu. Kemudian nomor 4, melakukan penyiangan koleksi sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Kalau sudah, dan melakukan penyiangan. Masih ada waktu mungkin untuk tanya jawab, atau kami teruskan untuk ini, ada SNI bidang perpustakaan, karena pesertanya dari berbagai jenis perpustakaannya, ada perpustakaan sekolah, ada perpustakaan perguruan tinggi, perusahaan khusus, perpustakaan umum, seperti itu. Mungkin perlu, kalau ada waktu perlu kami sampaikan, tapi sebelumnya silakan Bapak Ibu dari materi tadi ada yang ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, kami lanjutkan ya Bapak Ibu. Baik, Ya, kami lanjutkan ya. Baik, siapa Bapak siapa yang mau bertanya? Tidak? Bu, saya mau bertanya. Ya. Masalah penyiangan buku. Ya. Masalah penyiangan buku kan. Kalau sudah menyeleksi bahwa buku itu sudah dipakai lagi, itu berarti buku itu kan sudah keluar dari tanggung jawab perpustakaan atau bagaimana, Bu? Maaf, saya kurang jelas. Bisa diulangi? Kan buku yang sudah misalnya udah rusak, udah dilakukan wedding atau penyiangan terhadap buku tersebut. Iya. Apakah itu masih udah di luar kalau sudah masuk penyiangan itu masih ada tanggung jawab pihak perpustakaan atau bagaimana, Bu? Kalau sudah disiangi mungkin rusak, tidak dapat diperbaiki lagi begitu ya? Iya. Ya, itu sudah tidak menjadi koleksi perpustakaan, tapi dicatat ya, biar mengetahui koleksi ini sudah tidak simpan lagi di perpustakaan, sudah rusak, itu ada catatannya. Jadi mungkin koleksinya dulu mungkin jumlahnya 1000, karena sudah ada yang rusak tidak dipakai lagi, berarti sudah berkurang ya. Ya. Dikurangi yang rusak tidak bisa dipakai lagi itu. Berarti itu udah di luar tanggung jawab. Ya, dikeluarkan dari inventaris lah ya, dari inventaris perpustakaan, karena sudah tidak menjadi koleksi perpustakaan lagi begitu ya. Makasih Bu. Terima kasih ya. Bu bisa nambahin Bu Bi? Halo. Ya, bisa menambahin ya. Ini menambahin ya. Assalamualaikum Mbak Fitriani dari Aceh. Waalaikumsalam Bu. Iya, ini pertanyaan karena untuk semua jenis perpustakaan ya Mbak Bi. Saya menambahin kalau seperti itu misalnya buku tersebut atau koleksi tersebut masih dimanfaatkan, itu dialih mediakan Mbak. Dialih mediakan.
Jadi bisa dikopi yang sederhana. Yang kedua, kalau punya alat bisa di-scan, didigitalkan. Jadi nanti kalau ada yang mau mencari buku tersebut masih ada. Ini bagi yang bukan sekolah ya. Kalau sekolah itu banyak modul-modul, banyak buku yang sudah terpakai. Itu betul menurut Bu Yarsih bisa dikeluarkan dari inventaris, tetapi harus tetap ada berita acaranya karena kepunyaan negara ataupun kepunyaan yayasan. Jadi semacam itu harus tercatat, ada berita acaranya bahwa buku tersebut adalah sudah tidak relevan lagi. Mungkin itu Mbak Wiarsih tambahan dari saya. Maaf ya Mbak Wi, biar semuanya memang seperti itu. Matur suwun. Kami sampaikan itu memang yang betul-betul tidak bisa diperbaiki. Tapi kalau masih bisa itu di-scan, kalau masih bisa dialih mediakan, kita alih mediakan, kita scan, jadi menjadi koleksi digital ya, koleksi. Jadi walaupun tidak punya koleksi yang cetaknya tadi, tapi masih mempunyai koleksi digitalnya. Tapi kalau memang betul-betul yang saya tangkap tadi dari Bu Fitriani tadi yang sudah rusak, memang betul-betul rusak, itu memang itu sudah tidak menjadi, sudah dikeluarkan dari koleksi kita begitu ya. Tapi kalau masih bisa diselamatkan, kita scan gitu ya, kita scan, kita jadikan koleksi kalau tapi dalam bentuk digital ya, Ibu. Kemudian kalau seandainya itu dihibahkan, yang dimusnahkan, istilahnya ya dimusnahkan, diserahkan. Kalau tempat kami, kalau mau memusnahkan buku itu atau yang koleksi yang mungkin tidak berguna lagi, itu ada berita acaranya seperti disebutkan Bu Endang tadi, ada berita acaranya yang ditandatangani oleh pimpinan kita dan kemudian diserahkan ke mungkin tempat kami aset UGM gitu. Seperti itu kalau seandainya sudah mau dimusnahkan. Tapi kalau mau dihibahkan, juga dihibahkan ke perusahaan lain, itu ada juga berita acaranya, berita acara hibah, seperti itu. Betul sekali, terima kasih Bu Endang. Ya, begitu ya Bu Fitriani. Sama-sama Mbak Wi. Ini ada yang bertanya Mbak Wi dari Al-Azhar Sumut itu mungkin rakyat. Monggo Pak Rio, Iya Pak Rio, Raihan tadi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rio Al-Azhar dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Labuhan Batu Utara. Ada beberapa pertanyaan ini Bu. Yang pertama terkait bahan pustaka yang di-download atau diunduh dari internet. Apakah setelah itu kalau kita di print, yang kita unduh itu kita print lalu kita jadikan bahan pustaka, itu tidak melanggar hak cipta gitu, tidak kena copyright, atau itu sah-sah saja. Kemudian yang kedua, misalkan ini permintaan dari pemustaka itu komik-komik, buku yang bergenre komik kayak komik Naruto, komik One Piece atau Conan Edogawa, kan itu komik-komik yang populer dan anak-anak banyak yang mencari itu gitu. Selama ini kita tidak ada pengadaan buku itu karena memang belum berani gitu. Apakah bolehkah menurut Ibu kita pengadaan buku itu gitu? Kemudian pertanyaan ketiga, kalau kita mau beli buku tapi bukan buku baru, jadi kayak misalnya majalah Bobo, majalah bekas, itu kan banyak tuh dijual dan harganya murah. Itu bagaimana prosedurnya Bu? Terima kasih Bu. Tadi yang pertama untuk mendownload dari internet ya, yang gratis gitu ya. Iya Bu. Gratis itu kan berarti boleh ya. Nah itu untuk koleksi perpustakaan itu mungkin untuk menjaga agar tidak melanggar hak cipta itu hanya mungkin bisa ada pernyataan tidak bisa diakses dari mana saja mungkin oleh pemustaka kita, tetapi ada sebelumnya ada pernyataan tidak
disebarkan ke yang lain begitu, tidak seperti itu mungkin dari kami juga ini ada melanggan ibu seperti itu. Kalau ibu itu melanggan membeli ya, itu juga boleh di-download, boleh diakses dari mana saja, tapi kalau UGM ya UGM gitu ya kalau tempat kami, dan itu diberi password. Kalau tempat kami MIPA itu diberi password dan username dan mengisi pernyataan bahwa hanya dipakai sendiri begitu, yang tidak disebarluaskan ke yang lain begitu. Ya, kalau itu seandainya disebarkan ke yang lain, itu tanggung jawabnya mereka. Jadi untuk pemustakanya sendiri begitu, Bapak Ibu. Pak Rio ya, Pak Rio. Kalau itu kita mendownloadnya bebas, Kak, bukan banyak PDF yang bajakan dan bertebaran di Telegram di mana gitu, kayak misalnya buku-buku R.L. Stine. Nah, itu kan banyak tuh di internet dan bajakan dia itu, Bu. Kalau itu yang kita download apakah tidak masalah gitu? Kalau harusnya yang free, betul-betul free, Pak, tidak bajakan ya. Kalau bajakan itu nanti tetap melanggar hak cipta ya. Yang kalau kita download yang betul-betul free, yang tidak melanggar hak cipta berarti, Pak. Kalau memang sudah free itu kita pilih ya, Pak, seleksi. Jadi ada seleksi tadi ya, tidak sembarang kita download gitu ya. Kalau memang itu bajakan walaupun free, jangan dijadikan koleksi perpustakaan kita begitu. Jadi yang betul-betul free kita pilih, kita seleksi. Kemudian yang nomor 2 tadi, Pak, apa ya tadi? Koleksi komik, Bu. Komik. Iya. Komik Naruto, komik populer gitu, Bu. Oh iya. Itu banyak yang minta anak-anak. Iya. Oh iya. Untuk komik memang di sekolah ini itu tidak disarankan untuk mengkoleksi komik ya, Bapak ya. Kita di dinas, Bu, di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten, perpustakaan daerahnya kami, Bu. Oh, perpustakaan ya. Itu juga ada semacam larangan, Pak ya. Belum pernah ada sih baca peraturan terkait hal itu gitu. Belum ada regulasinya kayaknya, Bu. Oh iya. Kalau di sekolah sepengetahuan saya memang mungkin dari Bapak Ibu yang lain bisa sharing untuk komik ini. Biasanya tidak disarankan untuk mengkoleksi komik ya. Alasannya apa saya kurang tahu juga. Mungkin nanti ada Bapak Ibu yang lebih tahu untuk komik itu kok kenapa tidak koleksi di perpustakaan begitu ya. Padahal mungkin koleksi komik tadi yang yang bagus ya, yang isinya isinya sesuai dengan tidak yang mengandung unsur-unsur yang negatif gitu ya. Tapi sepengetahuan saya kok komik itu tidak disarankan untuk dikoleksi di perpustakaan ya. Tapi mungkin Bapak Ibu yang lebih tahu bisa nanti sharing. Kemudian ada lagi, Pak. Mungkin menambahi masih pertanyaan dari Pak Rio. Itu yang pertama tadi masalah Bu Wi yang sebelum komik tadi apa Mbak Wi? Oh, koleksi yang di-download lewat internet. Ya, koleksi di-download lewat internet dan dicetak sendiri. Itu tergantung dari kebijakan instansi masing-masing. Karena mengeluarkan uang kalau misalnya itu fotokopian apakah boleh. Jadi biasanya ada kebijakan tersendiri, monggo. Itu yang download, benar kata Bu Wiarsi adalah yang free dulu. Pertama yang free. Yang kedua kaitannya saya sama anggaran yang dikeluarkan. Memang bolehkah dari instansi Bapak Ibu untuk mengeluarkan bentuk fotokopian? Itu kalau di instansi kami dulu kena cas, jadi tidak boleh kalau membeli buku yang bentuknya fotokopian karena kurang baik dan kurang gimana ya? Kurang kalau dimanfaatkan pengguna itu kurang puas, kurang
pokoknya kurang untuk pemustaka. Selanjutnya untuk yang kedua tadi masalah komik. Kalau komik itu kembali lagi tergantung di perpustakaan kita masing-masing, karena di sini ada perguruan tinggi, perpustakaan khusus, sekolah, terus dan juga ada perpustakaan umum. Bapak kan termasuk umum ya Pak Rio. Itu kembali lagi karena itu kebutuhan pemustaka. Kalau memang itu perlu dan disepakati oleh yang punya kebijakan, jadi di sana ada kebijakan pengembangan koleksi, silakan aja, asal ada kriterianya tadi, tidak menyalahi misalnya isinya itu kontennya terlalu bagaimana gitu yang dilarang pemerintah, itu juga tidak boleh. Seperti tempat saya perpustakaan khusus, karena tempat kami adalah seni budaya, itu punya komik, punya juga gambarnya Bung Karno yang seperti peninggalan Bung Karno, Bapak Ibu pirsa semua, kalau lukisan Bung Karno itu kan agak vulgar, itu juga punya. Jadi tapi yang membaca adalah khusus, jadi dikhususkan, jadi nggak di-share secara, kalau melukis itu memang harus kayak gitu. Itu seperti itu Pak Rio, tambahan dari saya, mungkin bisa menambahi wawasannya. Terima kasih. Saya kenalkan ya, saya Bu Endang. Jadi saya di sini adalah bendara dari IPI juga. Jadi ini ikut membantu Bu Yarse apabila ada pertanyaan yang sifatnya untuk mengembangkan perpustakaan dari peserta. Terima kasih Mbak Wi. Terima kasih Bu Endang. Jadi Pak Rio ya, tergantung kebijakan masing-masing ya. Jadi sebelum mengadakan koleksi itu ada seleksi dan sebagainya, itu juga membuat kebijakan. Jadi tergantung kebijakannya masing-masing perpustakaan ya Bapak Ibu Pak Rio ya. Kebijakan tadi yang saya sampaikan di awal tadi, ada kebijakan pengembangan koleksi, mana-mana yang mungkin seperti komik mau diadakan atau tidak dan sebagainya seperti itu. Terus downloadan internet, dari internet itu di koleksi atau tidak, seperti itu juga tergantung kebijakannya masing-masing perpustakaan ya, seperti yang disampaikan Bu Endang tadi begitu. Kemudian ada lagi Pak tadi yang satu. Ada tadi itu dari maaf tadi saya terlempar ya, mungkin ada di kolom chat, mungkin Mbak Trimiarti mau membacakan itu yang ada 2 chat mungkin. Tadi saya mau membacakan tadi kok jaringannya terputus kemudian hilang. Mungkin Mbak Trimiarti ada yang chat, kolom chat itu ada 2 kayaknya. Bisa dibacakan. Bagus, Bui. Mohon izin Bui membacakan chat dari peserta. Yang pertama dari Ibu atau Bapak Natalistio. Natalistio, Bapak atau Ibu ya? Mohon maaf kalau salah. Menyambung pertanyaan dari Pak Rio Aceh, bagaimana kebijakan penyiangan atas koleksi yang sudah dialih mediakan atau digitalkan, apakah bukunya boleh dihancurkan? Kemudian yang kedua dari Ibu Nimade Pramesti Suriputri dari Bali, menyambung penjelasan terkait penyiangan buku yang masih memungkinkan untuk dialih mediakan, apakah semua buku atau koleksi bisa dialih mediakan? Bagaimana kaitannya terkait hak cipta? Apakah tidak menjadi masalah? Demikian Ibu, 2 pertanyaan dari Jawa Tengah dan dari Bali. Monggo Bu Yarse, terima kasih. Baik, terima kasih Putri. Untuk pertanyaan pertama, boleh buku yang sudah digitalkan apa boleh dihancurkan gitu nggih? Itu juga kembali lagi ke kebijakannya perpustakaannya masing-masing. Jadi apabila kebijakannya mau menghancurkan koleksi yang sudah tidak dipakai lagi karena mungkin perpustakaannya sudah penuh dan tidak memuat lagi gitu ya perpustakaannya, mungkin ini juga kembali lagi ke kebijakan masing-masing perpustakaan, boleh tidak dihancurkan gitu ya, seizin pimpinan. Ada berita acara, kalau seandainya dihancurkan ada berita acara dan sebagainya seperti itu ya. Jadi seperti itu untuk yang koleksi digital yang sudah ada yang cetak yang sudah ada digitalnya ya Bapak Ibu. Kemudian dialih mediakan tadi, gimana Bu? Yang nomor 2 Mbak Tri?
hak cipta. Oke, yang nomor 2, buku yang masih memungkinkan untuk dialih mediakan, apakah semua buku atau koleksi bisa dialih mediakan? Oh, begitu. Ya. Kemudian bagaimana kaitannya terkait hak cipta? Apakah tidak menjadi masalah? Ya. Buku yang sudah dialih mediakan itu tidak sembarang ya, tidak sembarang buku bisa dialih mediakan ya, harus seizin saya dialih mediakan itu seizin penerbit atau apa pengarangnya ya. Jadi mungkin ada buku yang lebih dari 50 tahun itu hak ciptanya sudah tidak ada ya. Itu mungkin bisa, sepengetahuan saya itu bisa. Tetapi yang umurnya kurang dari 50 tahun itu masih punya hak cipta. Jadi itu nanti akan melanggar hak cipta. Kalau seandainya mungkin dialih mediakan ya. Begitu. Dan apa mungkin yang kaitannya dengan pertanyaan pertama tadi, mungkin seandainya masih punya apa tempat itu bisa kedua-duanya disajikan ya, ada yang cetak dan digitalnya begitu ya. Mungkin ya tergantung kebijakan dari masing-masing perpustakaannya juga. Jadi yang dialih mediakan itu tidak sembarang buku dialih mediakan nanti akan melanggar hak cipta ya. Kalau dialih mediakan itu ya harusnya seizin. Apabila diizinkan oleh penulisnya atau penerbitnya ya, itu baru tidak melanggar hak cipta. Untuk buku-buku yang biasanya umurnya 50 tahun lebih itu sepengetahuan saya sudah tidak punya hak cipta lagi. Seperti itu, Putri. Menurut kami ada yang ditambahkan Bu Enda? Ini ada Bu Karsina dan Pak Ketua Kelas. Mungkin Bu Karsina dulu. Ada pertanyaan. Ya baik Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan. Kebetulan saya ditugaskan di perpustakaan sekolah. Ya. Perpustakaan kami masih kecil dan bukunya banyak. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan penyiangan adalah yang pertama, apa ada Ibu aturan pemusnahan atau pemutihan buku dari tahun berapa setelah pembelian buku? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kalau mau disiangin itu buku-buku yang tadi tidak dipakai harus disisahin sebagai arsip di perpus? Dan kalau mau disisahin itu berapa banyak? Mengingat bahwa kami ini sekarang ini kan SMA, SMK ya, yang saya tahu kebetulan sekolah kami di SMK negeri kan menggunakan kurikulum baru, kurikulum merdeka. Di kurikulum merdeka ini ada sedikit berbeda dengan buku cetakan yang di kurikulum 2013 revisi. Jadi mohon masukan bagaimana dengan buku-buku yang kurikulum 2013 revisi itu yang ke depan nanti untuk kelas 2, kelas 3 itu kan tidak terpakai. Apakah bisa diputihkan? Kemudian bagaimana cara memutihkannya? Karena kalau nanti ditumpuk-tumpuk, jujur ini nggak muat gitu. Barangkali sementara itu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Karsina pertanyaannya. Untuk aturan pemusnahan sebenarnya belum ada ya, ini tergantung kebijakan, kembali ke kebijakan masing-masing. Seperti di UGM juga saya tanya-tanya itu kami juga mau memusnahkan buku ya, buku yang apa dari itu karya-karya akhir mahasiswa yang sudah lama-lama itu karena sudah nggak muat. Tetapi juga kami menanyakan aturan-aturan pemusnahan itu belum ada di UGM. Jadi tetapi saya menanyakan ke arsip teman saya yang bekerja dulu kuliahnya di arsip itu ada apa yang boleh dimusnahkan itu tahun berapa gitu yang sudah berumur berapa
saya lupa, nanti kami tanyakan lagi, yaitu memang yang sudah tua-tua begitu ya, apa itu ada aturan yang diarsip. Kalau diarsip mungkin ya beda aturannya dengan perpustakaan ya Bu. Untuk arsip itu ada aturannya, sudah ada aturan yang boleh dimusnahkan itu tahun berapa begitu. Tetapi untuk perpustakaan saya tanya-tanya kok, sepengetahuan saya belum ada aturan, khususnya di UGM itu belum ada aturannya. Jadi tergantung kebijakannya masing-masing perpustakaan ya Bapak Ibu. Kemudian untuk yang ini buku kurikulum ya, buku yang kurikulum lama kalau sudah tidak dipakai lagi nanti numpuk-numpuk kalau tidak pindah itu kalau menurut kami dan pengalaman dari sekolah suami saya ya, itu Bu, diserahkan ke bagian mana gitu. Jadi semacam dikembalikan ke, kalau UGM ke aset begitu, bagian aset. Kalau di sekolahan ke bagian mana ya Ibu mungkin lebih tahu ya. Ya, dikembalikan lagi. Ya, itu dikembalikan lagi, dicatat, ada berita acaranya yang dikembalikan ke itu apa aja koleksinya begitu Ibu. Mungkin kalau punya gudang apa semacam tempat untuk menyimpan ya tetap disimpan, tapi kalau kebanyakan perpustakaan sekolah nggak punya tempat yang luas ya Bu ya. Jadi kalau sudah mungkin tidak dipakai lagi, kurikulum lama tidak dipakai lagi ya dikembalikan. Kalau tempat kami, pengalaman kami itu dikembalikan ke bagian mana ya itu ya, dinas atau apa ya Bu ya. Itu. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang menambahkan, silakan. Itu ya Bu pertanyaannya. Ya Ibu. Ada lagi Bu? Ya itu kalau misalnya kan ini ada buku yang rencana mau dikembalikan ya, mungkin ke sarana kalau untuk sekolah ya. Apakah misalnya dari jumlah siswa kan ada 300, ada aturan nggak harus disisain berapa banyak dari masing-masing judul buku sebagai arsip tuh? Ada ketentuannya nggak harus berapa sih yang mau disisain? Yang lain misalnya ada 500 mau dimusnahkan harus berapa untuk koleksi atau arsip di perpustakaan atau 2 atau 5? Ada aturan yang mengatur tentang itu apa tidak ya Bu? Terima kasih. Oh iya. Sepengetahuan kami belum tahu ya Bu aturannya. Mungkin juga tergantung kebijakannya sekolah masing-masing. Tetapi menurut kami kalau kami mau menyerahkan dikembalikan lagi ke aset gitu, kami akan, kalau itu buku teks gitu ya, buku penting, tapi mungkin jarang dipakai lagi mungkin ya. Tapi masih suatu saat ada yang menanyakan khawatirnya, seandainya kami punya 2 atau 3, kami tetap menyimpan 1 Bu, tapi tetap punya satu eksemplar untuk dikoleksi, yang lainnya kami serahkan kembalikan lagi gitu. Karena untuk jaga-jaga suatu saat ada yang menanyakan tetap kami punya begitu. Iya, kalau aturannya kami belum tahu Ibu, maaf. Iya, tergantung kebijakan juga mungkin Bu ya. Maaf Ibu ya, seperti itu dari kami ya. Baik Ibu, terima kasih atas Mungkin Pak Ketua Kelas, monggo Pak Ketua Kelas, ada Reni. Pak Muhammad Zahrin. Ye, Muhammad Zahrin tanya itu tadi. Oke, siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan waktunya untuk bertanya. Ini sejatinya yang mau tanyakan itu sama dengan teman-teman yang lainnya. Sehubungan dengan adanya penyiangan buku-buku yang sudah lama ya. Seperti di sekolah saya di SMA Budi Utomo itu buku, terutama masalah buku paket Pak. Iya. Paket dulu kan ada kurikulum 17 atau apa itu. Nah itu kan sehingga tidak digunakan juga, mengacu lagi ke 13. Nah, sehingga buku-buku ini banyak yang belum enggak kita gunakan. Memang saat ini kita taruh gudang karena kita punya gudang besar. Nah, karena siswanya dulu juga banyak, hampir 3.000 ya. Dalam satu angkatan bisa 1.000 sekian. Nah, ini untuk pengendalian buku-buku lama seperti ini
prosesnya itu bagaimana? Apakah memang wajib diserahkan ke Dinas Pendidikan, ataukah memang bisa dijual, didaur ulang, kemudian untuk penggandaan atau untuk pembaruan buku-buku yang saat ini sedang digemari oleh para siswa. Nah, hal ini bagaimana untuk langkah selanjutnya? Apakah boleh atau tidak? Seumpama didaur ulang, maksudnya dijual, lalu hasilnya ini keuangan ini kita kembalikan lagi untuk pembelian buku yang baru sebagai sarana perpustakaan yang lain atau untuk pengembangan perpustakaan agar perpustakaan ini maju, karena melihat dari perkembangan kemajuan saat ini, apalagi saat ini mengacu ke kurikulum merdeka. Nah, ini yang saya tanyakan. Ya. Terima kasih. Yeah. Dari apa tadi hampir sama dengan pertanyaan Bu Karsina tadi ya Bapak ya. Jadi ada mungkin kebijakan dari perpustakaan yang buku-buku lama, buku tadi kurikulum lama tadi ada yang diserahkan kembali, ada yang mungkin kalau kebijakannya dari pimpinan itu memusnahkan juga bisa saja Pak untuk dihancurkan gitu ya. Menjualnya sebelum dijual itu apa ada pencacahan, dicacah gitu loh Pak, kertasnya dicacah seperti itu ya, biar tidak nanti menjadi bungkus makanan gitu ya. Jadi itu tadi ada kebijakan dari pimpinan, ada kebijakan untuk penyiangannya itu bagaimana, mau dikembalikan atau mau dimusnahkan itu tergantung kebijakannya masing-masing sekolah Bapak. Saya kira seperti itu. Ada yang bisa dihancurkan, dijual gitu ya, dengan perjanjian dihancurkan dulu, ada yang diserahkan, tergantung juga kebijakan dari perpustakaannya. Kalau memang berani menanggung resiko dari kalau seandainya dijual gitu ya Pak ya, ada risiko-risiko tidak kalau seandainya dijual, kebijakannya bagaimana? Saya kurang tahu aturannya boleh atau tidak, mungkin menanyakan ke Dinas Pendidikan atau apa ya Pak, kebijakannya bagaimana dari atas itu ya. Kami juga menanyakan kalau mau memusnahkan itu, saya tanya sampai ke pusat, sampai ke mana-mana saya tanyakan, jadi memang belum ada kebijakan untuk pemusnahan itu, belum ada aturannya begitu. Jadi tergantung dari masing-masing perpustakaannya, kebijakan perpustakaannya. Mungkin begini Bu, kalau memang boleh usul, coba dari Ibu atau dari unsur advosi atau dari IPI ya kan, ini mengusulkan ke Dinas Pendidikan Nasional RI sehubungan dengan adanya buku-buku, karena kalau kita menampung buku begitu banyak, yang mana buku ini sudah kita tidak pergunakan. Nah, ini kan istilahnya resik dalam arti ini mempengaruhi ruangan yang harusnya kita bisa gunakan untuk yang lain, sehingga hanya menumpuk buku yang begitu ribuan buku. Nah, ini kan ya sangat mengganggu dari kondisi lingkup sekolah. Ini yang saya maksud seperti itu. Kalau memang boleh dihancurkan, nah cara menghancurkan berarti kan memerlukan alat yang besar kalau punya saya ya. Karena ribuan buku yang sudah tidak kita gunakan lagi, karena mulai dari tahun sekian sampai tahun sekarang kan gitu. Nah, kalau memang boleh ya otomatis kalau mungkin dalam penjualan atau didaur ulang itu ya dihancurkan dulu kalau menurut hal ini, kalau ini sebagai hubungannya agar tidak menanggung resiko, dihancurkan baru dijual, kemudian hasilnya nanti memang digunakan lagi untuk pembaruan, untuk update buku-buku yang terbaru yang memang bisa dimanfaatkan atau bisa dibaca oleh siswa sekarang yang mengacu ke kurikulum merdeka ini. Begitu Bu. Jadi diusulkan dulu Bu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini sehingga bisa memberikan statement atau sudah sudah bisa memberikan jawabannya gitu loh. Jadi harus seperti ini, kalau mau dijual harus dihancurkan dulu biar tidak menampung ke gudang. Begitu. Mbak biar saya bisa menambahkan. Boleh Pak, monggo. Berapa tahun yang lalu ya mungkin kasusnya sama, ketika ada masalah dengan
kondisi ada masalah dengan ini yang biasanya yang sering sekolah itu memang masalah itu. Kami mencoba kemarin ya sudah beberapa tahun yang lalu kami mencoba menanyakan ke dinas apakah boleh dipertimbangkan, kalau bahasa kami pertimbangan maksudnya dipertimbangkan loh, ditimbangi maksudnya itu apakah boleh. Nah kemudian dari pihak dinas itu bagian kasih kurikulum ya. Kalau sekolah kami kan sekolah swasta itu monggo diserahkan pada yayasan. Nah yayasannya bagaimana kalau misalkan dipertimbangkan tadi itu apa boleh. Nah kalau di negeri itu memang agak rumit regulasinya karena itu buku itu merupakan aset. Aset ya, inventaris. Ya, aset. Nah, boleh di kalau namanya itu dihanguskan atau mau diberitakan bahwa buku tidak dipakai itu harus persetujuan juga dinas. Nah itu persoalannya di situ. Kalau yang swasta itu tergantung yayasan. Nah kami dari sekolah kami kemarin ada berapa ribu buku itu sudah tak beritakan kalau buku itu sudah nggak pakai. Pertanyaan dari Bu Karsina tadi apa minimal berapa? Kalau bicara dari saya maksudnya dari sekolah itu 5 minimal saya sediakan 5. Kalau yang lain itu sudah nggak muat toh karena sudah tempatnya sudah nggak memungkinkan, kemudian banyak hal-hal yang tidak terpakai itu. Jadi intinya kalau setelah kami lakukan itu kan saya konsultasi ke dinas. Dinas itu namanya kan kalau yang swasta tadi sudah saya sampaikan no problem toh, tapi yang negeri itu regulasinya katanya ada 5 tahun boleh berita acarakan dipertimbangkan tadi itu. Ya itu mungkin informasi dari saya selaku pernah dulu berapa kali mengadakan pemusnahan itu. Itu Mbak Bibi. Oke, makasih Pak Agus. Oke, seperti itu Pak. Jadi bisa konsultasi dulu ke dinas pendidikan ya Pak. Mau lebih aman ya diserahkan kembalikan lagi karena mungkin itu buku itu termasuk aset ya, barang aset, barang diinventaris begitu ya. Tetapi bila sudah izin ke dinas diperbolehkan untuk dihancurkan mungkin juga bisa juga gitu. Jadi kebijakannya tergantung kebijakan masing-masing. Jadi mungkin lebih baik konsultasi dulu ya ke yang lebih atas gitu ya. Begitu Pak Muhammad Syahrin ya. Oke, siap ya, makasih Bu. Berarti kita tanyakan mungkin prosedur dari IPI itu bagaimana. Nah nanti kan kita bisa menginformasikan ke pihak sekolah nanti biar langsung menuju ke yayasan. Karena kita juga ini sama dengan Pak Agus ya, ini sekolah bukan negeri tapi swasta juga. Ya, kalau memang ternyata jawaban beliau dari tambahan dari Pak Agus, kalau negeri itu memang ada pengarsipan sendiri, ya toh. Nah, itu sebagai aset. Nah, kalau swasta berarti mengacu ke yayasan. Nanti kan mengacu ke dinas pendidikan. Intinya kan begitu. Itu tergantung dari yayasan itu sendiri. Begitu. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Kami berusaha untuk nanti menanyakan yang kepastiannya, aturannya bagaimana begitu ya Pak ya. Makasih Pak. Ya, siap Bu. Ya. Ada lagi Pak Agus yang bertanya? Sudah jam 9:30. Ini yang SNI bidang perusahaan. Ini nanti nanti akan dibaca Bapak Ibu sendiri ya di SNI langsung bisa di lewat PowerPoint ini juga bisa. Kami share nanti. Bu, izin bertanya Bu. Ya Pak.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya terkait tentang ini, Bu. Anggaran. Ya, Sudah kita ketahui kalau anggaran untuk perpustakaan itu kalau nggak salah itu 5% ya, Bu ya. iya. Kalau nggak salah 5%. Nah, dari 5% itu kita juga sampai sekarang belum terang benderang berapa yang diporsikan untuk buku paket, terus diporsikan untuk buku pengayaan. Kita sampai sekarang belum tahu juknisnya, petunjuk teknisnya. Karena selama ini saya mengelola di perpustakaan itu, di sekolah negeri itu memang ada terkait dengan ini kebijakan dari kementerian. Jadi kalau misalnya 5% itu ternyata banyak tersedot ke buku teks siswa atau paket tadi. Nah, terakhir juga saya mengusulkan itu ke pihak sekolah itu juga masih ditahan karena di sistem kementerian situ ini buku yang umum atau pengayaan itu juga tidak ada. Misalnya buku tentang novel ini ya, misalnya ini. Dan ternyata di situ di sistem Arkas namanya, di sistem kementerian itu tidak muncul. Jadi apa yang kita usulkan itu kalau tidak muncul tidak bisa diterima. Jadi ada kesulitan juga kita kalau misalnya menganggarkan seperti itu, ternyata di atas itu ngambil berapa persen dari 5% itu juga nggak bisa ngambil karena terkait dari sistem yang di kementerian itu, Bu. Mungkin ada solusi atau apa, Bu, dari Ibu? Terima kasih, Bu. Iya, Pak Agus tadi dari perpustakaan daerah ya? Iya, SMA 1 Martapura, Bu, di sekolah. Sekolah Oke. SMA Pak. Oke. Sepengetahuan kami kalau itu tidak ada ya Pak, dari kementerian tidak sampai ke bawah mengurusi anggaran yang diperbolehkan atau tidak di sekolah gitu, apa iya Pak itu? Iya. Sebenarnya itu tergantung kepala sekolahnya, maka kurikulum dan sebagainya itu perpustakaan sendiri. Terakhir saya koordinasi dengan bendahara sekolahnya, kan kita ngambil dari bantuan operasional sekolah ya, Bu ya. Jadi di BOS itu kita nggak bisa juga leluasa mengambil porsi sekian persen gitu, karena ya itu terkait dari apa yang kita usulkan itu muncul nggak di ininya. Jadi ada aplikasi khusus ternyata, Ibu. Misalnya kita menuliskan ini, mengusulkan buku ini, tidak serta-merta langsung diterima karena tidak ada muncul di sistemnya. Oh begitu. Iya, yang muncul itu yang sering muncul buku paket saja, buku teks IKM. Kelihatannya kalau di Jogja itu kayak bisa ya. Mungkin ikut menjawab Mbak Wi. Ya. Kaitannya menggunakan dana BOS. Ya Pak Agus dari mana? Kalsel ya? Iya, Kalsel, Ibu. Kalsel. Kebetulan kemarin baru saja bulan Agustus kami PDIP IDIY yang menerapkan KPS kan kemarin dijelaskan sama Pak Sarwono, kita tetap mendampingi meskipun sudah selesai KPS-nya dengan acara MONEF, monitoring dan evaluasi. Kebetulan saya datang ke Kapuas, Bapak, itu di sana memang seperti terjadi Bapak tadi yang disampaikan. Kembali lagi waktu di Berau itu bisa. Jadi asal kita mengajukannya tepat waktu. Dalam arti untuk tahun 2023, kalau sekarang sudah nggak mungkin. Karena pengajuan itu biasanya di awal-awal bulan atau pertengahan bulan. Biasanya itu kemarin dari Adpusi, mungkin Pak Agus kenal sama Bu Karyani kalau nggak salah dari Berau. Dia ikut mengawal. Jadi kebutuhan sekolah kalau ada adpusi di tempat Bapak itu diajak berdampingan.
Karena kalau tidak memang anggaran tersebut sulit untuk dikeluarkan karena tidak ada yang mendampingi atau menemani sebagai benang merahnya. Kalau di biro itu sampai ke pengembangan SDM kemarin bisa mengikutkan 3 waktu KPS dengan anggaran yang sangat signifikan, memang mahal. Itu ada 3 peserta dari 1 sekolah. Itu karena beliau berdekatan dengan Adpusi dan Adpusi berdekatan juga dengan dinas. Itu memang kita kronologisnya seperti itu. Sebenarnya di Kalsel bisa karena di mana ini di Kalimantan saya sudah menelusur ke sana bisa, namun itu tergantung yang punya kebijakan tadi Pak. Usul itu kadang-kadang memang tidak bisa diterima, tapi sebenarnya bisa tergantung kita negonya atau komunikasi kita. Jadi memang harus menggandeng mana kira-kira yang dekat sama yang punya itu bisa menggunakan dana BOS. Itu saya sampaikan seperti itu. Monggo Pak Agus nanti bisa mendekati sama Adpusi yang ada di Kalsel. Bisa tanya, kalau enggak Pak Agus dari moderator itu juga kenal sama Bu siapa Pak Agus? Itu Pak Agus dari Pak Agus Subagio. Itu itu bisa seperti itu karena saya sudah terjun langsung ke Kalimantan seperti itu. Ngaten Pak Agus nggih jawabannya, saya membantu Bu Wiarsi biar cetok. Jadi sebenarnya bisa, tetapi tergantung kita komunikasi dan kolaborasi dengan masing-masing tentunya jenjang dari dinas turun ke sekolah, sekolah turun lagi ke kurikulum turun lagi, kalau enggak kurikulum sama TU-nya turun lagi ke perpustakaan. Kita diperhatikan tidak? Kalau misalnya kepala sekolah tidak memperhatikan, ya sulit dan sulit. Makanya itu kita harus nembusin dulu di atas kita 1 langkah, kerja sama TU. Kalau TU sudah oke, kita sudah ikut ini disampaikan apa permasalahannya, nanti gandeng kepala sekolah. Kepala sekolah nanti kita sambil sembari gandeng Adpusinya. Jadi bergandengan tangan kita akan untuk mengembangkan perpustakaan akan bisa. Seperti itu Pak Agus Suprapto. Terima kasih Mbak Wiarsi, waktunya saya kembalikan. Terima kasih. Begitu ya Pak Agus, masukan dari Bu Endang ya. Harus ada yang mendampingi, koordinasi dengan yang kerjasama dengan yang lain. Seperti Adpusi atau ke dinas begitu ya. Ya gitu, mungkin saya bisa menambahkan Mbak BRC ya. Pak Agus, monggo Pak Agus Prapto. Pak Agus Prapto ya, mungkin saya mohon maaf ya, mungkin menyampaikan aja ya sebenarnya. Jadi 3 kali berturut-turut saya diundang oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu bersama Asosiasi Kepala Sekolah, Asosiasi Pengawas, Asosiasi Tenaga Laboran, asosiasi ada 5 set tendik itu di Jakarta dikumpulkan dari 1, kemudian saya 3 kali ke sana itu menyampaikan bahwa untuk anggaran 5% itu diserahkan ke kepala sekolah masing-masing. Jadi BOS itu hak otoritas kepala sekolah. Monggo itu kan. Nah, jadi intinya nanti ketika kepala sekolah yang aware dengan kondisi perpustakaan, ya mungkin seperti yang sampaikan dengan tadi pengalaman teman-teman yang di biro itu ya nyaman saja, minta apapun ya dikasihkan. Tapi misalkan ada kepala sekolah yang tadi ya mohon maaf tadi mungkin tidak dekat dengan perpustakaan ya seperti itu. Jadi intinya Bapak harus pandai-pandai merayu kepala sekolah untuk berikan dana BOS itu, ya, kata kuncinya itu. Jadi saya sudah ke kementerian itu sana itu yang 15% itu dana perpustakaan itu maksudnya dana kementerian itu dikelola pusat, yang 85% itu diserahkan ke daerah-daerah masing-masing. Nah itu persoalannya. Itu mungkin tambahan dari saya. Monggo Mbak Wiarsi closing statement monggo. Oke. Begitu ya Bapak Ibu, untuk materi pengembangan koleksi perpustakaan yang kami sampaikan tadi, memang pengembangan koleksi perpustakaan itu sangat penting. Setiap tahunnya seandainya juga
apa ada pengembangan koleksi biar selalu up to date dan diakses sesuai kebutuhan perpustakaan, dan apa seharusnya perpustakaan menganggarkan untuk pengembangan koleksi tersebut ya. Memang mungkin belum bisa 5% mungkin, tapi harusnya ada berapa persennya untuk pengadaan koleksi perpustakaan tersebut ya. Bagaimana pustakawan atau petugas perpustakaan itu meyakinkan kepada pimpinan bahwa ini pengadaan koleksi, pengembangan koleksi ini penting sekali untuk perpustakanya begitu. Yeah. Pak Agus, ini karena nanti ini setelah saya terus Mbak Wiwi. Ya, Bu Wiwi sampai setengah 12 saja, tapi nanti ada tugas begitu dikerjakan di rumah atau mungkin di instansinya kalau masih di kantor ya, dikumpulkan nanti sampai jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat ya. Dari kami ini tugasnya buatlah alur usulan pengadaan bahan pustaka dalam bentuk flowchart dan narasinya gitu. Mudah saja ya, sudah. Diulangi lagi. Ini sudah kami sampaikan di PowerPoint ya. Oh, ini sama. Oke, buatlah alur usulan pengadaan bahan pustaka dalam bentuk flowchart dan narasinya. Nanti kami PPT-nya kami share di grup ya, Pak. Ada di PPT, dikirim ke email saya wiarsih@ugm.ac.id. Itu tugasnya Bapak Ibu. Gitu Pak Agus ya. Kami akhiri Pak Agus ya. Iya, monggo. Bapak Ibu semua, dari kami, dari saya pribadi mungkin banyak kekurangan, banyak kesalahan, saya mohon maaf. Nanti apabila ada pertanyaan yang belum bisa kami jawab, nanti bisa kami tanyakan ke yang lebih tahu ya Bapak Ibu. Dan apabila tadi saya ulangi apabila ada kekurangan mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Terus Wiarsih. foto bersama Bu Wiarsih dulu. Sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Tri. Nggih, kuwi nun sewu dipun rumiyin di ya. Ya. Silakan untuk, maaf saya belum ya. Silakan untuk membuka kamera masing-masing. Mohon maaf ini latar belakang saya perpustakaan. Iya. Ya, senyum Bapak dan Ibu. Ika Dek Putra Wijaya bisa menghidupkan kamera ya. Bu Endang, nun sewu Bu Endang. Pak Seti, ya. Pak Seti, ya. Halaman pertama deh, 1, 2, 3. Senyumnya? Aku rasa senyum. Agus harus senyum. Oh, dipaksa rapi. Saya copy dulu ya. Oh, sebentar. Saya ini aja. Saya screenshot 1, 2, 3. Ya, halaman kedua. Ya. Kayak yang paling lucu? Atau ya, kayak paling lucu? 1, 2, 3. Terima kasih. Halaman ketiga. Salam literasi. Ya. Halaman ketiga, 1, 2, 3. Terima kasih. Halaman keempat, 1, 2, 3. Sampun Pak Agus, matur nuwun. Nggih, maturun Bu Tri. Pak Agus tadi tugasnya mungkin sesuai kelompoknya Bu Tri kemarin atau bagaimana, monggo? Individu apa ya? Individu apa anu? Lebih apa menurut instansinya, karena setiap instansi ada yang banyak pesertanya. Dari suatu instansi mungkin ada yang 10, ada yang berapa, atau mungkin sesuai kelompoknya yang Bu Tri buat kemarin ya. Iya, monggo. Mawon nggih. Kelompok aja ya Bapak Ibu tugasnya, jadi tidak karena monggo Bapak Ibu kelompok saja tugasnya. Kalau usul Mbak Wi, Ya.
Kalau instansi gimana? Karena satu instansi akan sama, tetapi bagi yang UAD mungkin Beda. dari fakultas-fakultas mohon membuat mandiri. Karena mungkin seperti UGM kan Mbak Wiarsi dari MIPA, Ya, Bu Endah dari peternakan, mungkin akan berbeda. udah. Lebih baik individu aja meskipun dia nanti jawabannya sama nggak apa-apa Mbak. Usul Mandiri. seperti itu. Kalau kelompok nanti ada yang nggak mengerjakan. Oh iya. Jadi kalau satu instansi banyak pesertanya bisa satu ya Bu? Boleh satu Satu kalau saja. seperti SMK kayak itu bisa. Tetapi kalau perguruan tinggi Ya. kayaknya mungkin beda fakultas atau gimana Ya. gitu. Iya. Ya nanti kalau kelompok seperti kemarin hanya beberapa orang, yang lainnya ada yang vakum mungkin. Iya ya, tidak ada. Makanya seperti Iya. itu Oh, bikin iya, sendiri iya. aja. Lebih baik individu saja, tapi mungkin kalau yang satu sekolahan lebih dari satu bisa sama begitu ya. Ya Bapak Ibu, jadi tugasnya tugas mandiri ya. Cukup Pak Agus, monggo. Jadi, sampun, Bapak Ibu sekalian tadi telah diuraikan panjang lebar. Monggo kita plus kepada Bu Wiarsi selaku narasumber. Oke, menginjak selanjutnya Mbak Wiwi sudah hadir. Narasumber kedua, apa istirahat dulu ya? Istirahat mungkin 15 menit, 10 menit. Kita istirahat Pak. Istirahat dulu Pak. Istirahat, Ya, ya. monggo istirahat dulu, jamnya nanti sesuai jadwal sepertinya jam 9.45 ya Pak ya. Mbak, ya, apa sampai jam 10. Derek. Ya, tadi mundur ya. Oke, berarti jam 10 ya Pak ya. Ya, jam 10. Ya. Ya, siap. Ye. Ye, matur nuwun. Selamat istirahat.